10 aturan penting, dan aturan ini adalah aturan yang fundamental ketika kita pengen menurunkan kadar lemak dan di saat yang bersamaan kita mau menaikkan kadar otot atau organ otot di tubuh kita, terutama buat teman-teman yang umurnya udah 40 ke atas atau bahkan sampai mendekati 70-80 ya, mau laki-laki ataupun buat perempuan. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya aturannya yang wajib kita ketahui dan kita juga wajib terapkan di kehidupan sehari-hari kita kalau misalnya kita mau menurunkan kadar lemak dan juga naikin massa ototnya. Seperti contohnya klien gue ini yang laki-laki, itu beliau umurnya udah 68, sebelumnya pernah kena serangan jantung 2 kali, beratnya obesitas, kadar lemaknya tinggi. Setelah gue coaching selama 6 bulanan, itu berat badannya turun 14 kg, lingkar perutnya pun juga turun sebanyak 28 cm. Hasil labnya pun juga kita monitor karena sebelumnya beliau pernah sempat kena serangan jantung ya. Jadi kita bener-bener hati-hati banget. Ternyata memang bener keadaannya itu sebelumnya pre-diabetes, HbA1c-nya sampai 6 ya. Sekarang udah normal, setelah 6 bulan di coaching itu jadi 5,2. Lemak dalam darahnya juga tinggi pada saat kena serangan jantung ya. Itu di 239, teman-teman bisa lihat. Sekarang setelah kita turunin lemaknya, ubah semuanya, lemak dalam darahnya atau trigliseridanya itu mulai menurun juga. Jadi 75 doang nih, jadi di bawah 100 dan ini optimal. HDL-nya pun itu ikutan naik. Yang awalnya tuh dibintangin HDL-nya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri chatnya di sini ya. Tenaganya, performanya itu balik seperti zaman mahasiswa dulu di tahun 1975 ya katanya. Jadi beliau ini adalah salah satu profesor ya, guru besar di kampus negeri di Bandung, dan sekarang udah bisa lari nih dia, udah bisa duathlon. Teman-teman bisa lihat foto di sini. Ataupun yang umurnya 48 tahun, satu lagi yang ini, itu 4 bulanan gua coaching, itu turun sebanyak 15 kg, lingkar perutnya turun 23 cm ya. Teman-teman bisa lihat berat badannya sebelum dan tanggalnya juga, lingkar perutnya juga sebelumnya seberapa gitu, dan sesudahnya itu di tanggal 3 Desember ya, udah turun berat badannya, lingkar perutnya juga 3 Desember ya, udah turun jauh. Dan banyak lagi yang lain ya, misal satu lagi nih ya, yang dia itu perutnya buncit, sekarang absnya udah mulai kelihatan selama 4 bulanan aja. Atau bahkan buat perempuan nih, ini beliau umurnya 55, itu selama sebulan aja, itu yang awalnya 83,6 beratnya sekarang turun ke 77,6, turun 6 kilo, dan lingkar perutnya dari 103 turun ke 93 nih, hari ini baru laporan. Teman-teman bisa lihat. Jadi supaya kita bisa menerapkan hasil yang serupa gitu ya, ini adalah 10 aturan-aturannya. Kita langsung bahas aja. Jadi sebelum ke pembahasan aturan, gue mau ngasih pemahaman dulu ke teman-teman bahwa sebenarnya kalau kita mau menaikkan massa otot kita atau organ otot kita di tubuh kita ini dan menurunkan lemaknya, itu apa sih yang paling penting kita harus perhatiin di badan kita ini? Yaitu apa? Yaitu adalah hormon testosteron. Jadi hormon testosteron kalau buat laki-laki itu akan lebih banyak, 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Itu alasannya kenapa biasanya laki-laki cenderung itu lebih cepat turun berat badan dan lebih cepat bentuk ototnya dan badannya jauh lebih gede. Karena laki-laki punya organ yang namanya testis. Jadi secara alamiah wanita tidak akan bisa lebih gede badannya daripada cowok, kecuali kita pakai suntik hormon testosteron. Jadi kalau misalnya testosteron adalah hal yang paling penting, kita harus naikin testosteron dong. Ya betul, kita harus naikin testosteron ya, supaya kita bisa testosteronnya itu optimal. Kalau misalnya kayak klien gue ini umurnya 50-an ke atas juga, itu testosteron sampai 700 nih setelah 3 bulanan gue coaching. Yang sebelumnya tuh selalu rendah, selalu di bawah 300. Nah, gimana cara kita naikin testosteron? Kita wajib untuk apa? Untuk mengubah pola makannya, pola tidurnya harus bagus, dan pola latihannya jangan sampai apa? Jangan sampai pola latihan itu meningkatkan stres di tubuh terlalu tinggi. Nah, itu tuh pemahaman dasarnya buat teman-teman yang kalau misalnya pengen nurunin berat badan dan juga sekaligus naikin massa ototnya. Nah, aturan pertama dari pola makannya ya, kita wajib untuk memenuhi kebutuhan protein kita dulu. Kenapa kita wajib memenuhi kebutuhan protein? Karena berdasarkan studi ya oleh Robbenheimer PhD dan Simpson PhD ini, kalau kita mengkonsumsi proteinnya itu di setiap makanan kita kurang dari 10%, kemungkinan kita bakalan kalori surplus atau ekses energi atau kelebihan energi itu bakalan lebih tinggi. Kita lebih banyak makan karbohidrat, lebih banyak makan lemak pasti. Karena proteinnya sedikit, hanya 10%, di bawah 10% bahkan ya. Tapi kalau misalnya proteinnya sampai kenyang, kita bakalan cenderung mengalami energi defisit setiap harinya, mengeluarkan energi terus. Teman-teman bisa lihat statistiknya di sini. Sehingga apa? Sehingga penting kita makan protein di setiap makanan kita. Kalau kita misalnya makannya tuh kurang proteinnya, kita bakalan gampang lapar, pengen nyemil mulu, kulitnya jadi rusak juga. Aturan yang pertama, ini yang paling penting, adalah kita wajib untuk mengkonsumsi protein yang cukup, terutama dari hewani. Kenapa bukan dari nabati, Bang? Nabati itu rasio nutrisinya dibandingkan dengan rasio kalori atau energi itu tidak lebih baik dibanding hewani. Kalau hewani itu kita bisa apa? Proteinnya tuh banyak dan kita bisa atur lemaknya nih seberapa banyak dan karbohidratnya 0. Tapi kalau nabati, tempe, tahu misalnya, proteinnya sedikit, karbohidratnya tinggi dan juga lemaknya ada dan lemaknya nggak bisa dipisah. Jadi itu alasan yang pertama kita pilih protein hewani. Bukan berarti protein nabati nggak boleh. Boleh, cuman utamakan
makan protein hewani. Walaupun udah berumur ya, karena semakin kita berumur, justru kita yang paling butuh protein hewani itu. Kalau masih muda, lu mabok, lu misalnya makan yang nggak jelas, organnya masih sehat, masih awet. Kita udah tua, kita justru butuh protein itu untuk menutrisi kembali nih sel-sel kita. Dan kita wajib untuk mengurangi inflamasi atau peradangan yang ditimbulkan dari aturan yang kedua. Kita wajib stop dulu mengkonsumsi yang manis-manis. Karena gula itu akan menimbulkan peradangan di tubuh kita. Kalau kita mengkonsumsi gula ya, contohnya minuman manis, makanan manis, itu bakalan naikin gula darah kita. Dan itu bakalan naikin inflamasi atau peradangan ya di pembuluh darah terutama ya. Jadi kita nggak mau tuh ya makan makanan yang menaikkan gula darah. Dan kita mau stop dulu makan makanan manis. Itu ya aturan yang kedua. Terutama kalau umurnya udah tua ya, itu adalah umur yang paling butuh protein dan paling butuh stop dulu nih ya kan, yang bikin kita peradangan. Kalau masih muda terus ngasih saran nggak apa-apa makan karbo, umurnya masih 20, apalagi 20 awal, kita malah kita malah sakit, kita malah pasang ring jantung nanti ya, karena kita dengerin yang masih muda, organnya masih baru gitu loh. Nah sekarang kita lanjut ke aturan yang ketiga, yaitu yaitu kita wajib untuk membatasi karbohidrat olahan yang datangnya dari mana? Dari tepung, contohnya mie, roti, donat, kue. Kita nggak apa-apa sebulan sekali makan kayak karbohidrat olahan, tapi untuk setiap hari kita nggak boleh, karena di umur 40 ke atas ini itu butuh perbaikan yang paling ekstrim ya, dibandingin kalau masih muda dia masih bisa agak loose lah ya, ibaratnya agak santai. Kalau udah tua kita wajib lebih ekstrim nih, jadi kita cheatingnya tuh atau makan tepung-tepung tadi ya itu sebulan sekali aja. Oke, jadi itu yang aturan ketiga. Untuk karbohidrat olahan kita wajib di stop juga, mau makan itu sebulan sekali dan porsinya dibatasin. Tidak boleh seperti porsi-porsi pada umumnya pada saat kita obesitas, pada saat kita penyakitan, asam uratnya kambuh, kaki tangan nyeri-nyeri, diabetes, beda. Kita wajib stop dulu. Nah aturan yang keempat, kita juga wajib untuk membatasi karbohidrat alami yang datangnya dari mana? Dari nasi, dari misal ubi ya, terus dari buah-buahan manis seperti misalnya pisang atau buah-buahan manis lainnya, dan juga sayur-sayur tinggi karbo seperti jagung, labu gitu ya. Jadi kita mau batasin juga itu porsi itu, karena makanan-makanan tadi walaupun dia tidak diolah itu juga meningkatkan gula darah. Oke? Jadi kita mau kurangin juga, batasin juga. Sehari itu kalau bisa 50 gram aja, 3 sampai 6 sendok makan, paling banyak 6 sendok makan. Tapi kalau keadaannya teman-teman tadi ya udah obesitas banget, kita wajib stop dulu sementara. Sampai kalau udah ideal, udah mulai turun 10 kilo, nanti kita nggak apa-apa makan sedikit-sedikit, tapi tetap diporsiin ya. Jadi itu ya aturan nomor 4, karbohidrat alami juga yang tidak diolah itu kita wajib batasin. Kalau di stop itu lebih bagus, itu lebih cepat kita progresnya. Tapi kalau dibatasin juga nggak apa-apa. Nah aturan kelima nih, masih di pola makan. Yaitu yaitu gue paham banget ya, klien-klien gue atau teman-teman itu demen banget sama makanan yang ada bumbunya. Dia nggak bisa makan tuh cuman daging tok gitu ya, protein aja, nggak bisa, nggak nafsuin, enak, mual. Nah aturan yang kelima kita wajib untuk stop dulu bumbu-bumbu manis, karena bumbu manis juga naikin gula darah. Contohnya misalnya kecap, bumbu kacang, mayones, saus. Kita mau bumbunya itu yang tidak menaikkan gula darah. Contohnya seperti garam ataupun misalnya rempah-rempah, lada, merica, nggak apa-apa. Karena nanti garam itu fungsinya untuk supaya kita pada saat diet ini atau program ini ya, kita nggak lemes, pusing, kelingan karena kita kekurangan cairan. Karena nanti pada saat kita turun berat badan, cairan juga ikutan turun karena kita mulai mengurangi karbohidrat. Ya karena 1 gram karbohidrat itu mengikat 4 gram air di tubuh. Jadi kalau kita stop karbohidrat, selain lemaknya turun, berat air juga ikutan turun. Badan kita jadi sangat-sangat ringan, tapi kita juga wajib untuk memberikan garam di makanan kita sebagai bumbu, dan garamnya itu garam khusus ya, garam sisal, dan juga yang tekstur kasar supaya penyerapan di tubuh lebih cepat. Jadi itu aturan kelima, bumbu-bumbu kita wajib dulu stop dulu yang manis. Kita pakai garam aja atau rempah-rempah, lada, merica gitu ya, nggak apa-apa. Kalau yang manis-manis sekali lagi ya, itu kita sekali-sekali aja. Nah, ngebahas sekali-sekali, kita ada aturan keenam nih, yaitu yaitu masih tentang makanan, yaitu tentang istirahat dari diet atau cheating. Kita tahu kita kan misalnya kita lagi jalan-jalan, kita misalnya ada acara keluarga, kita lagi ibadah, kita lagi lebaran misalnya, ya kan? Biasanya kita pasti kumpul keluarga atau kumpul sama teman-teman ya kan? Nah, di situ kita boleh tuh aturan keenam, kita boleh cheating yang strategis. Oke, atau istirahat dari diet yang strategis. Yang strategis ini adalah definisinya kita mau membatasi makanan-makanan seperti kue atau makanan berbahan dasar tepung atau misalnya nasi, minuman manis, es krim atau apapun yang lainnya. Itu dibatasin banget. Dibatasinnya berapa gram? Dibatasinnya 50 sampai 100 gram. Kalau disendokin itu sendok makan itu ya 6 sampai 9 sendok makan lah. Itu paling banyak di satu hari itu. Jadi sebulan sekali aja cheatingnya. Jangan lebih dari sekali. Oke, kalau lebih dari sekali kenapa bang? Nanti biasanya kita bakalan cenderung untuk gagal dietnya. Karena makanan sehatnya itu rasanya sudah kebanting sama makanan yang manis. Artinya kita bakalan cenderung pengen yang manis terus. Pengen yang berbumbu manis. Pengen yang berkarbo tinggi, bergula tinggi. Karena kita ada cheatingnya lebih dari sekali nih. Tapi kalau kita cheatingnya hanya sekali, terus besoknya kita diet lagi, itu kita bakalan balik konsisten lagi, disiplin lagi. Ya, oke? Jadi itu adalah aturan yang keenam. Nah, aturan selanjutnya ini adalah pola latihannya. Jadi aturan yang ketujuh, yang paling penting, kita wajib untuk nerapin jalan kaki setiap harinya. Karena jalan kaki ini ya, minimalnya 8.000 sampai 10.000 langkah. Itu sudah terbukti ya di studi terbaru ini, yang sampel pesertanya ratusan ribu orang, itu bakalan menurunkan tingkat obesitas sebanyak 31%. Dan bukan hanya itu, sleep apnea atau gangguan tidur, ngorok ataupun yang lain, kebangun-kebangun, itu bakalan menurun ketika
ketika langkahnya itu dari 8.000 sampai 10.000 langkah. GERD bakalan menurun juga, karena pada saat kita jalan itu gasnya bakalan keluar semua. Depresi juga bakalan menurun, karena jalan kaki bakalan merilis hormon kebahagiaan. Oke, jadi kita wajib jalan kaki 8.000 sampai 10.000 langkah. Itu kira-kira 80 menit atau 100 menit setiap harinya selama kita program ini. Oke, jadi itu aturan ke-7. Nah, aturan yang ke-8 yaitu adalah apa? Yaitu kita wajib untuk melakukan latihan pengencangan otot. Ya, ini sangat-sangat penting, terutama pada saat kita udah umurnya tuh beranjak ke 40, 50, 60, 70 bahkan. Kenapa ini penting? Bukannya tua kita santai-santai aja bang, gitu. Takutnya ntar cedera bang. Ini pemikiran yang harus diperbaiki ya. Justru kalau kita misalnya udah tua, kita harus mengencangkan otot kaki kita. Supaya nanti kita apa? Kita jalannya lebih lama, lebih kuat. Kayak kita ngangkat-angkat barang itu ya lebih kuat. Karena organ otot kita tuh lebih banyak. Jadi penting banget nih latihan beban. Gimana latihan bebannya? Kita nggak mau latihan bebannya tuh kayak atlet. Kita maunya tuh khusus untuk pemula dulu. Latihannya pertama, latihan beban kita harus dengan mesin. Kita pakai mesin dulu, dibantu dengan mesin. Jangan nanti kita latihannya tuh yang free weights. Free weights itu misalnya kita latihannya tuh tanpa mesin. Contohnya dumbbell ya, itu nggak ada mesinnya tuh. Atau barbell, pakai bar ya, yang panjang itu. Misal squat, kita pakai squat bar gitu ya. Nah, kita mulai dulu pakai mesin dulu. Latihannya gimana? Teman-teman bisa tonton di video yang ini ya. Latihan beban untuk pemula. Pentingnya latihan beban ini nanti kita naikin massa otot kita, organ otot kita jadi lebih kuat. Dan yang kedua, pembakaran kalori atau BMR di tubuh kita ini bakalan lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya kita nggak latihan beban. Kita juga bakalan ngelatih otot jantung kita ya. Karena pada saat kita latihan beban itu heart rate-nya naik juga. Oke, jadi banyak banget manfaat latihan beban, tapi yang paling utama adalah kalau kita mau nurunin kadar lemak, latihan beban ini fungsinya untuk naikin BMR-nya. Kalau teman-teman lihat di layar ini, ada yang namanya TDEE. TDEE itu adalah Total Daily Energy Expenditure. Artinya adalah total pengeluaran energi harian kita. Nah, ada 4 tuh variabelnya. Yang paling banyak tuh adalah BMR, yaitu adalah seberapa banyak sih kita punya organ otot di badan kita ini. Semakin banyak ototnya karena kita latihan beban, BMR-nya semakin tinggi. Otomatis kita membakar lemaknya lebih banyak, otomatis kita bakalan lebih cepat tuh untuk ke berat ideal. Selain itu juga kita bakalan lebih gagah kelihatannya. Kayak misalnya klien-klien gue yang tadi ya, itu banyak banget komennya disuruh nyembunyi neneknya. Karena apa? Karena semakin ganteng jadinya, semakin gagah. Karena udah mulai berisi otot. Nah, kalau buat yang perempuan nggak akan segede laki-laki. Karena testosteron teman-teman ya, itu 10 kali lebih sedikit gitu loh. Jadi tidak akan gede dan justru malah mengencangkan kulitnya. Karena di bawah kulit ya, itu ada lemak, habis itu ada otot ya. Jadi kita mau ototnya digedein, nanti kulitnya tuh semakin kencang. Oke, jadi itu aturan ke-8. Yang aturan yang ke-9, yaitu apa? Yaitu kita wajib menjaga tidur kita, Pak. Jadi kalau misalnya tidur kita itu kurang, hormon testosteron kita bakalan ngedrop. Dan ini berdasarkan studi yang dilakukan ke anak-anak muda umur 20-an, itu dipaksa tidur selama 5 jam itu menurunkan hormon testosteronnya sebanyak 15%, dan itu sama dengan menua 10-15 tahun hormon testosteronnya, hormon pembakar lemaknya. Jadi kita nggak mau tuh testosteronnya tuh rendah terus karena kurang tidur. Jadi kita wajib atur tidurnya. Yang pertama, kita mau sebelum tidur itu sejam udah nggak kena cahaya lagi. Karena kalau kita masih kena cahaya, melatonin di badan kita tuh belum terproduksi. Yang kedua, 2 jam sebelum tidur, kita jangan makan tinggi protein dulu. Paling minimal tuh 3 jam lah. Supaya nanti tubuh kita tuh tidak panas karena sedang mencerna protein. Jadi juga yang terakhir, latihannya jangan mendekati jam tidur. Karena kalau latihan mendekati jam tidur, heart rate-nya masih tinggi. Jadi nggak tenang tidurnya, nggak nyaman. Ruangan juga harus dingin. Jadi itu buat tidur ya, kita wajib jaga 7-8 jam supaya kita testosteronnya seperti di pembahasan awal itu selalu tinggi. Nah, aturan yang terakhir yaitu apa? Ini sebenarnya aturan yang bakalan menjamin progres teman-teman. Yaitu apa? Yaitu teman-teman juga wajib untuk menyewa jasa coach, oke? Tapi coach yang berpengalaman. Jangan sampai nanti kita nyari coach yang nggak berpengalaman, ya duitnya kita percuma bayarinnya. Waktu juga terbuang, bukan cuma duit doang. Nah, kalau misalnya teman-teman nih pengen di coaching langsung dari gua bikinin semua lengkap, menu makanannya apa aja, dari khusus untuk di rumah, bahan-bahan makanannya apa aja, link-link pembeliannya tuh beli di mana, cara masaknya gimana, bumbunya gimana. Kalau makanan di luar itu makannya apa aja, di restoran apa gitu ya, ojek online pesannya apa, termasuk juga program latihan harian, latihan beban, dan juga latihan kardio formal dan informal itu gimana aja sih setiap harinya. Nanti semua kita bakalan aturin supaya kita bisa apa? Progresnya terjamin dan lebih efektif, jauh lebih efektif. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Jadi itu adalah 10 aturannya buat teman-teman yang ngerasa udah berumur tapi masih bisa nggak sih turun. Banyak banget ya komen-komen di TikTok gue, Instagram, YouTube gitu. Bisa nggak sih bang? Gue umurnya udah 60, 70 tapi tetap turun. Sangat bisa. Tapi memang kita harus melakukan perbaikan ya, perubahan yang lumayan fundamental nih. Teman-teman lakuin aja tadi, 10 tadi, aturan tadi. Teman-teman bakalan ngerasain perubahan, lingkar perutnya turun 3-5 cm per minggu, berat badan 3-5 kilo per minggu juga. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa komen aja di kolom komen. Segitu aja video gue. See you next video. Bye-bye.